Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Untuk kali ini materinya adalah terkait dengan statistical process control, yaitu peta kendali atau control chart. Untuk hari ini, peta kontrol yang akan kita bahas itu tidak semuanya, kita bagi menjadi dua. Untuk pertemuan yang ini dengan peta kontrol variabel dan materi berikutnya dengan peta kontrol atribut. Nah, sebelum ke peta kontrol, kita harus membahas terkait dengan definisi dari statistical process control atau peta kontrol. Itu adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan adanya penyimpangan dari kualitas yang ditargetkan atau diinginkan oleh perusahaan. Dengan peta kendali, kita dapat membuat batas-batas di mana suatu hasil produksi itu dapat dikatakan menyimpang atau tidak dari ketentuan yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, dapat diawasi dengan mudah apakah prosesnya itu stabil atau tidak. Dan yang terakhir, ketika terjadi banyak variansi atau penyimpangan, maka kita bisa segera untuk menentukan kita harus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses yang dilakukan di perusahaan kita. Nah, ini beberapa jenis variasi dalam peta kendali atau penyimpangan, yaitu variasi dalam objek. Dalam objek itu artinya dia dalam satu objek yang sama. Contohnya, misal kita mengukur kehalusan dari salah satu sisi suatu produk, gitu ya. Ada sisi yang halus, ada sisi yang kasar. Itu masih dalam satu part yang sama. Kemudian nih, harusnya misalkan dia itu bentuknya balok. Ternyata lebar yang atas dengan lebar yang bawah itu tidak sama. Padahal harusnya kalau balok itu kan lebarnya untuk atas dan bawah kan harus sama, gitu ya. Kemudian variasi antar objek. Jadi itu objeknya beda, tapi dalam satu batch produksi. Contohnya suatu produk yang diproduksi pada saat yang hampir sama, karena dalam satu batch atau satu lot produksi, namun dia memiliki kualitas yang berbeda atau bervariasi. Sedangkan variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi, contohnya adalah ketika kita produksi di pagi hari dengan di malam hari atau sore hari, hasilnya itu berbeda, seperti itu. Nah, peta kendali sendiri dibagi menjadi peta kendali variabel dan peta kendali atribut. Nah, untuk yang peta kendali variabel ini, dia itu terdiri dari peta X, peta R, dan peta MR. Kemudian untuk peta atribut, ini terdiri dari peta P, peta C, dan peta U. Nah, untuk bahasan kali ini, yang kita bahas itu adalah yang peta variabel. Nah, yang pertama adalah peta X dan R dulu. Jadi peta kendali X itu dia untuk memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi terkait dengan pemusatannya. Sedangkan peta kendali R itu dia untuk memantau perubahan dalam hal penyebarannya, gitu ya. Jadi beda, X itu dalam pemusatannya, sedangkan R adalah dalam penyebarannya. Kemudian peta X itu untuk mengetahui apakah proses itu masih terkendali di dalam rentang yang ditentukan atau tidak. Sedangkan peta R itu memantau tingkat keakurasian. Jadi apakah dia akurat atau tidak. Ya. Jadi R-nya itu menunjukkan akurat atau tidak. Kalau peta kendali X lebih kepada apakah dia sudah masuk dalam rentang peta atau tidak. Terus untuk peta X juga dia merupakan alat untuk mencari tahu apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan standar atau batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, ini langkah-langkah pembuatan peta X dan R. Yang pertama, tentukan jumlah atau ukuran subgrupnya dulu. Subgrup itu kayak lotnya itu ya, lotnya, kelompoknya. Satu kelompok itu isinya berapa? 3, 4, 5, dan seterusnya. Namanya kelompok pasti isinya lebih dari satu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian tentukan banyaknya subgrup atau banyaknya kelompok. Paling tidak di sini untuk peta X dan R itu harus ada 20 kelompok paling tidak.
Ini sudah ketentuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap subgroup yang dinamakan dengan variabel X. Jadi, misalnya ada 20 subgroup, kita cari rata-ratanya untuk subgroup 1, subgroup 2, dan seterusnya sampai subgroup 20. Itu yang dinamakan dengan X. Nah, kemudian dari X1 sampai dengan X20 tadi, kita hitung nilai rata-ratanya. Ya. Nah, itu nanti nilai rata-rata itu nanti otomatis dia menjadi center line atau CL dari peta kendali X. Nah, kemudian kita juga mencari selisih data maksimal atau terbesar dengan selisih data terkecil pada setiap subgroup. Jadi dia ada 20, kita cari tuh dari subgroup 1, 2, dan seterusnya sampai 20. Pada masing-masing kelompok atau subgroup itu selisih dari data terbesar dan data terkecilnya itu berapa. Karena yang tadi ya R itu terkait dengan keakurasian. Jadi seberapa kita melihat apakah dalam satu subgroup itu dia akurat atau tidak, hasilnya itu benar-benar berbeda sekali, menyebar atau tidak. Seperti itu. Kalau semakin menyebar, artinya dia tidak semakin dikatakan tidak akurat. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, jadi dari range yang tadi sudah kita dapat ada range subgroup 1 sampai dengan 20, kita rata-rata dari seluruh nilai R tersebut. Nah, kemudian R-nya itu akan menjadi center line atau CL dari peta kendali R. Nah, selanjutnya kita hitung batas kendali dari peta kendali X. CL-nya kita sudah tahu, kita tinggal cari tahu upper center line dan lower center line atau batas atas dan batas bawah. Batas atasnya rumusnya adalah X ya. X ini sudah merupakan center line atau rata-rata ditambah dengan A2 dikali dengan R. Gitu ya. R-nya adalah range, A2-nya ini adalah ketetapan yang nanti kita lihat dari tabel. Nah, kemudian A2 ini nanti yang kita lihat dari tabel itu tidak langsung bentuk apa namanya teman-teman A2-nya gitu ya. Nah, di sini ada A2-nya. Bisa dilihat langsung dari sini atau juga bisa kita hitung dengan D2 ya menggunakan rumus yang ini tadi, teman-teman. Nah, kalau mau pakai D2 kita bisa hitung dengan rumus 3 per D2 akar N. Tapi ketika kita sudah disediakan tabel yang memuat A2, maka A2 itu bisa langsung digunakan konstantanya. Disesuaikan dengan jumlah subgrupnya atau ukuran subgrupnya, gitu ya. Kemudian batas kendali untuk peta X sudah, sekarang batas kendali untuk peta R. Rumusnya batas atasnya adalah D4 kali R, untuk batas bawahnya adalah D3 kali R. D4 dan D3 ini nanti juga didapatkan dari tabel. Nah, kemudian kita plotting tuh datanya di dalam grafik gitu ya. Kita plotting dalam grafik, kita lihat antara peta X dan peta R. Apakah masih ada data yang di luar batas kontrol. Jika memang masih ada yang di luar batas kontrol, itu maka data harus kita eliminasi, kemudian kita harus menghitung ulang supaya kita tahu berapa sih hasilnya untuk menghitung tahapan selanjutnya, ya, kapabilitas proses. Kapabilitas proses ini tidak bisa dihitung kalau masih ada data yang di luar batas kendali, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk memastikan proses itu capable atau memiliki kapabilitas, maka kita harus memastikan tidak ada data yang keluar dari rentang batas kendali, baik itu untuk peta X maupun peta yang R. Nah, kemudian kita hitung, kalau sudah dalam batas kendali semua, kita hitung indeks kapabilitas proses atau CP. CP rumusnya adalah USL dikurangi LSL dibagi dengan 6S. Ya, teman-teman ya. Dimana S ini adalah rumusnya bisa dilihat dari sini. N kali sigma dari XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N kali N-1 diakarkan. Atau S itu bisa dihitung dengan rumus range area R dibagi dengan D2 yang dapat dari tabel. USL dan LSL ini, USL merupakan upper specification limit, sedangkan LSL adalah lower specification limit. Jadi beda dengan UCL, LCL. Ya. Kalau UCL, LCL, C-nya adalah control, tapi kalau di sini S-nya adalah specification.
USL, LSL ini merupakan data dari masing-masing subgrup tadi. Upper adalah data terbesarnya, sedangkan lower adalah data hasil perhitungan yang paling kecil di dalam masing-masing subgrup tadi. Nah, cuman bedanya kalau di dalam USL dan LSL ini kita tidak menghitung masing-masing subgrup, cuman untuk keseluruhan subgrup di dalam data. Misal ada 20 data, atau ada 20 subgrup, maka kita harus mencari tahu dari 20 subgrup tersebut, 20 kelompok tersebut, berapa sih data yang paling terbesarnya dari all data, gitu ya. Dan berapa data terkecilnya dari all data, seperti itu. Nah, nanti untuk CP-nya ada kriterianya, teman-teman. Jika CP-nya lebih dari 1,33, maka dikatakan kapabilitas proses sudah sangat baik. Tapi jika CP-nya antara 1 sampai dengan 1,33, maka kapabilitas proses masih dibilang baik walaupun tidak dalam kategori yang sangat baik, tapi sudah masuk proses yang baik gitu ya. Sedangkan jika kurang dari 1,0, maka kapabilitas proses itu dikatakan rendah sehingga perlu adanya pengendalian proses yang lebih baik untuk proses produksi tersebut. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menghitung CPK. CPK adalah minimum dari CPU dan CPL, di mana CPU adalah USL min X dibagi 3S, sedangkan CPL adalah X dikurangi LSL dibagi dengan 3S. Nah, ini nanti CPK adalah yang paling kecil, yang paling minimum di antara dua nilai ini, entah CPU atau CPL. Kriteria penilaiannya, jika CPK sama dengan CP, maka proses terjadi di tengah-tengah. Sedangkan CPK sama dengan 1, proses menghasilkan produk yang sesuai. Tapi kalau CPK kurang dari 1, maka proses dikatakan menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kondisi dikatakan ideal ketika CP-nya lebih dari 1,33 dan CP-nya sama dengan CPK. Nah, ini ada contoh kasus, teman-teman. Ada contoh kasus di sini. Sebuah PT adalah PT XYZ. Dia merupakan suatu produsen dari suatu produk industri. Ditetapkan spesifikasi 2,40 plus minus 0,05 mm. Untuk mengetahui kemampuan proses dan pengendalian proses itu, bagian pengendalian PT XYZ telah melakukan pengukuran terhadap 20 sampel. Nah, di sini artinya ada 20 subgrup, di mana masing-masing subgrup itu isinya adalah 5 unit, sehingga N-nya sama dengan 5. Ini adalah datanya. Coba kita praktek dengan Excel ya. Saya bukakan Excelnya dulu. Nah, ini sudah saya salin ke dalam Excel, di mana ada sampelnya tadi dikatakan ada 20, dan masing-masing sampel itu berisi 5 hasil pengukuran. Nah, yang pertama sesuai dengan langkah-langkah tadi yang sudah dijelaskan, kita menghitung dulu nilai rata-rata dari masing-masing subgrup. Jadi, untuk subgrup 1 kita hitung rata-ratanya, subgrup 2 juga, dan seterusnya sampai dengan subgrup 20. Kita pakai rumus average, ya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah itu untuk peta R, kita cari range-nya untuk masing-masing grup. Rumusnya adalah data yang terbesar di antara 5 ini atau max dari rentang ini dikurangi dengan min dari rentang ini. Jadi data terbesar dalam subgrup ini dikurangi data terkecil dari subgrup ini. Itu juga berlaku untuk subgrup yang lain, rumusnya sama. Kemudian setelah itu kita harus cari nilai X-nya dan nilai R-nya, yaitu adalah dari rata-rata, ini kan jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, kemudian setelah kita tahu jumlahnya, kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Di sini teman-teman ya, nilai rata-ratanya.
X-nya adalah 2,39, sedangkan range-nya atau R-nya adalah 0,06. Nah, setelah itu kita, ini dari tabel, saya langsung salin ya. Jadi, dari tabel nanti saya lihatkan di PPT lagi. Intinya untuk subgrup yang isinya itu 5, karena kita ada X1 sampai dengan X5 ya, teman-teman ya. Itu saya tadi sudah lihat, A2-nya adalah 0,577, D2-nya 2,326, D3-nya 0, dan D4-nya 2,114. Nah, kemudian yang pertama, kita hitung dulu X dan R-nya. Untuk X-nya sama dengan sigma X dibagi dengan K. Maka di sini rumusnya adalah 47,77 dibagi dengan, di sini ada 20 data. Artinya K-nya adalah 20. Atau sebetulnya ini sudah dihitung juga di sini dengan rumus average, hasilnya sama ya. Untuk R juga sama, sigma R atau yang ini 1,19 gitu ya, dibagi dengan 20 sehingga ketemu 0,06. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita menghitung peta kendali X dan peta kendali R. Peta kendali X, center line-nya seperti yang dijelaskan, center line-nya itu sama dengan X, yang mana artinya adalah 2,39. Kemudian UCL-nya adalah X ditambah dengan A2 kali R, maka rumusnya adalah, ya teman-teman ya, X-nya adalah 2,39 ditambah dengan A2-nya adalah 0,577 dikali dengan R. R-nya adalah 0,06. Sedangkan untuk rumus LCL sama, tapi ini hanya diminuskan saja. Nah, kemudian untuk peta kendali R, CL-nya otomatis adalah R itu sendiri atau 0,06. UCL-nya adalah D4 kali R, yaitu 2,114 dikali dengan 2,114 dikali dengan 0,06 ya. Kemudian D3R-nya adalah 0 dikali dengan 0,06. Oke. Setelah ketahuan seperti ini, kita coba buat peta kendalinya. Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Ya, di sini saya sudah buat. Oke, jadi caranya adalah kita copy untuk peta kendali X, maka data yang kita copy adalah data X ya. Ini kita copy ke sini. Ya. Kemudian UCL, LCL, UCL, CL, dan LCL-nya ini kita dapatkan dari nilai ini. 239, 242, dan 235 gitu ya. Di sini UCL-nya duluan ya Pak, atasnya 242, kemudian CL-nya 239, LCL-nya 235. Ini ya. Nah, ini kita copy karena dia tetap sama. Sama untuk semuanya sampai bawah ini sama, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang peta kendali R, yang kita copy adalah R-nya, sedangkan UCL, CL, dan LCL-nya kita dapatkan dari sini. Ini CL, ini UCL, nih LCL. Ini ya. Sama, kemudian kita buat grafiknya. Nah, di sini peta kendali X sudah jadi grafiknya. Ini adalah UCL-nya, ini CL, dan ini LCL. Nah, ini kemudian yang ini adalah peta kendali R. Ini adalah UCL-nya, ini CL-nya, dan ini LCL-nya. Nah, dari grafik ini diketahui bahwa ternyata di dalam peta kendali X itu ada satu data yang keluar dari batas kendali, dan itu kita lihat dia adalah data ke-15. Nah, sebelum menghitung kapabilitas proses, teman-teman, maka data ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya adalah data ini kita cut terlebih dahulu, teman-teman ya. Data ini kita cut. Nah, ini kita cut dulu. Data ini kita cut. Kemudian angka-angka ini yang dibagi 20 tadi kita ganti menjadi 19. Karena data itu kan hilang 1 ya teman-teman ya. Kita ganti jadi 19. Kemudian ini, oke, yang lain aman ya. Yang lain aman. Kemudian data ke-15 ini juga kita hilangkan. Kita hilangkan. Kita delete. Kita shift cell up. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah aman.
data sudah aman ya, baik X maupun R, maka kita bisa lanjutkan ke kapabilitas proses. Dengan rumus S sama dengan R dibagi dengan D2, maka rumusnya adalah 0,06 dikali dengan D2. D2-nya adalah 2,326. Oke, hasilnya adalah S-nya 0,026. Kemudian kita gunakan untuk menghitung CP. CP adalah USL dikurangi LSL dibagi 6S. USL-nya kita sudah hitung dari rentang ini ya. Dari rentang ini, dia maksnya berapa. Sedangkan LSL, dia adalah terkecil dari rentang ini. Oke. Kemudian kita hitung dibagi dengan 6 kali S ya. Temu hasilnya adalah 0,833. Kemudian untuk CPU, rumusnya USL min X per 3S. Ketemu hasilnya ini, CPL X min LSL bagi 3S sama dengan 0,5893. Kemudian CPK-nya kita ambil yang minimum di antara CPU dan CPL. Terlihat jelas bahwa yang paling kecil adalah CPU. Ya, maaf, CPL maksud saya, gitu ya. Kemudian nilai yang diambil dari CPL menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah atau lower specification limit. Nah, kemudian untuk CP-nya sendiri, CP-nya ternyata kurang dari 1, sehingga bisa dikatakan kapabilitas proses rendah. Di sini ya. Nah, ini sehingga perlu ditingkatkan performasinya melalui perbaikan proses. Oke, saya rasa itu teman-teman ya, untuk cara perhitungan Excel-nya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai tabel untuk kita mengetahui konstanta A2, D2, D3, dan D4. Di sini kan tergantung dari subgroup size-nya. Subgroup size-nya itu dimulai dari 2 sampai dengan terhingga gitu ya. Karena namanya kelompok itu pasti lebih dari 1. Kalau cuma 1 kan kita nggak bisa sebut dia sebagai subgroup. Nah, tadi yang saya masukkan di Excel itu saya sudah ngambil karena subgroup size-nya kita atau ukuran kelompok kita adalah 5. Saya ambil yang ini teman-teman ya, 0,577, 2,326, 0, dan juga 2,114. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk peta kendali X dan S, S di sini menandai sigma atau standard deviation atau variansi. Di sini digunakan untuk mendeteksi apakah karakteristik proses itu stabil atau tidak. Oleh karena itu, S-chart biasanya diplot bersama X-chart, sehingga memberi gambaran mengenai variasi proses yang lebih baik. Peta kendali standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat keakurasian suatu proses. Digunakan untuk memantau proses yang mempunyai karakteristik sifat kontinu berdasarkan rata-ratanya dengan asumsi ukuran contoh atau N-nya itu besar. Rumusnya ada yang hampir sama dengan peta X dan R ya, tapi di sini bedanya kalau yang tadi X dan R, kalau ini X dan S. Nah, seperti biasa, tentukan ukuran subgroup, tentukan banyaknya subgroup gitu ya. Kemudian seperti biasa juga hitung X-nya, hitung center line X-nya. Nah, yang beda di sini, kalau tadi kita hitung rentang dari data terbesar dikurangi data terkecil, sedangkan simpangan rumusnya adalah standar deviasi. Akar dari sigma dari X min X dikuadratkan bagi dengan N-1 di akar, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dihitung untuk masing-masing subgroup. Setelah itu kita rata-rata dari 20 subgroup itu, kita rata-rata, kita dapat center line-nya yang itu dinamakan variabel S. Mirip ya sebenarnya sama yang konteksnya yang si R, cuman beda rumusnya aja. Antara rentang atau range dengan simpangan atau standar deviasi. Nah, untuk apa namanya, konstanta yang digunakan juga cukup beda. Kalau untuk kita kendali XS, X-nya itu UCL-nya itu rumusnya adalah rata-rata X ditambah dengan A3 dikali dengan S. Sedangkan LCL-nya adalah rumusnya sama, bedanya plus dan minus. Sedangkan untuk untuk peta kendali S, UCL-nya adalah B4 kali S dan LCL-nya adalah B3 kali S. Gitu ya. Nah, kemudian di plotting data, diamati apakah ada yang di luar batas kendali atau tidak. Kalau ada, teman-teman harus memastikan harus dieliminasi dulu, dihitung lagi. Kemudian kalau sudah, kita hitung seperti biasa indeks kapabilitas proses atau CP-nya dan juga indeks CPK-nya. Nah, ini datanya untuk A3, B3, dan B4 karena apa namanya yang digunakan untuk dipetakan dari XS ya. Nah, ini soalnya sama persis dengan yang tadi. Coba teman-teman hitung gitu ya untuk latihan soal. Teman-teman silahkan kerjakan secara mandiri. Untuk berlatih saja, ini bukan merupakan tugas, tapi ini merupakan latihan soal di dalam materi ini. Teman-teman silahkan coba dengan Excel.
teman-teman create sendiri, dibuat seperti contoh yang tadi saya terapkan di peta kendali XR. Oke, sekian. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.